Video ini akan menjelaskan tentang alat ukur mikrometer skrup. Alat mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, tetapi dengan ukuran yang relatif sangat pendek atau boleh dikatakan sangat-sangat kecil ya, ukurannya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup ya. Bagi yang belum pernah melihat mikrometer skrup, ini adalah gambar mikrometer skrup. Nah, dalam mikrometer skrup ini mempunyai skala terkecil yaitu 0,01 mm dan skala utamanya antara 0 sampai 25 mm. Bagian yang pertama ini adalah landasan poros, ini berada di sini. Kemudian di sini terdapat poros. Poros ini yang bisa bergerak, ya, artinya bisa diputar masuk keluar, artinya menuju ke mendekati landasan atau menjauhi landasan, di mana benda itu akan diletakkan di sini. Ya. Berikutnya adalah kunci poros. Nah, setelah digunakan untuk mengukur, artinya benda yang sudah diletakkan di dalam poros dan landasan poros, kemudian dikunci supaya hasil pengukurannya tidak berubah. Ya, ini fungsi dari kunci poros. Kemudian terdapat selubung dalam. Ini merupakan selubung yang terdapat skala utama. Jadi di sini adalah selubung dalamnya ya. Ini terdapat skala utama. Kemudian selubung luar ini yang di sini. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai skala nonius ya. Nah, kemudian untuk bagian belakang ini namanya roda bergigi ya, roda bergigi. Ini biasanya untuk mengunci selubung supaya tidak lepas ya. Baik, ini adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara melakukan pengukuran dengan mikrometer skrup. Ini misalnya ada sebuah benda berbentuk bola ya, benda berbentuk seperti kelereng. Kita mau mengukur diameternya, maka benda itu akan kita letakkan di bagian sini ya. Nah, setelah benda diletakkan di sini, maka jangan lupa untuk mengunci. Nah, tujuannya adalah supaya tidak berubah ukuran dari diameter benda ini yang akan kita ukur. Nah, misalnya dalam pengukuran ini hasil yang diperoleh seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran ini? Maka yang diperhatikan terlebih dahulu adalah skala utamanya. Nah, skala utamanya ini berada pada sebelah kiri ya. Jadi di sini yang sudah jelas dalam pengukuran ini adalah 3,5. Nah, ini adalah skala 3,5 mm. Nah, kemudian karena ada berlebihan di sini ya, jadi kalau pas 3,5 angka 0 ini akan berada di sini, yaitu 3,5. Karena ini berlebih, maka kita harus cari angka yang lurus dengan skala utama pada skala nonius. Nah, ini kalau kalian perhatikan, yang paling lurus itu adalah angka 25. Nah, semua angka yang berada di skala nonius ini itu dikalikan dengan 0,01 sehingga diperoleh, jadi di sini 24 dikalikan 0,01, jadi hasilnya adalah 0,4. Ini skala utama dan skala nonius. Nah, yang kita mau ukur
itu adalah diameter, maka kita harus mentotal ya, skala utama dan skala minus, yaitu 3,5 mm ditambah dengan 0,24 mm, maka hasilnya adalah 3,74 mm. Ini adalah diameter benda yang kita ukur. Nah, tapi dalam pelaporan kita harus melibatkan angka ketidakpastian dari alat ukur itu, karena tadi paling kecil adalah 0,01 mm, maka ketidakpastian adalah 0,005 mm. Ya, ini diperoleh dari setengah dari skala yang kecil. Maka penulisan untuk hasil pengukuran diameter dari benda ini menggunakan mikrometer adalah 3,5 plus minus 0,5. Baik, mudah-mudahan dengan penjelasan yang Bapak berikan ini